Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Veronica Utami, NPM 19210007, mahasiswi Universitas Hiba Palembang, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan materi presentasi mengenai strategi pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 hampir melumpuhkan seluruh kegiatan yang ada di seluruh Indonesia, khususnya ekonomi. Ekonomi nasional yang mengalami pertumbuhan negatif pada triwulan pertama dan kedua pada tahun 2020 menjadi implikasi dari peristiwa tersebut. Berbagai paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah dan kebijakan lainnya untuk memacu pertumbuhan ekonomi terus diupayakan dalam mengembalikan keadaan ekonomi nasional seperti sedia kala. Para pengamat ekonomi dan lembaga internasional IMF, Bank Dunia, dan OECD memprediksi akan terjadi resesi ekonomi dunia pada tahun 2020. Dan resesi tersebut akan dialami lebih dalam oleh negara-negara maju. Indonesia pun diperkirakan akan mengalami resesi, namun dengan tingkat resesi yang ringan atau mild recession. Karena kontraksi ekonomi diperkirakan hanya sekitar minus 3%, minus 0%, dan tidak akan berlangsung lama, sekitar 2 triwulan. Sinergi dalam pemulihan ekonomi nasional, prediksi tersebut tentu membuat kita semakin optimis untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi nasional secara konsisten dan membangun kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Pemerintah pusat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistik dan tentunya pelaksanaan kebijakan tersebut harus didukung oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah daerah tentunya memahami betul struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Selain itu juga, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan atau stimulus fiskal dan moneter sekiannya disambut dengan positif oleh pelaku usaha dengan menggerakkan usahanya dengan baik. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar 695,2 triliun. Pemulihan ekonomi nasional diharapkan mulai terasa pada triwulan ketiga. Meskipun tidak bertumbuh positif, diharapkan ekonomi nasional tidak berkontraksi sebesar triwulan kedua. Dan untuk selanjutnya, triwulan keempat diharapkan ekonomi nasional bertumbuh positif, sehingga kontraksi tahun 2020 bisa ditekan sekecil mungkin. Sementara itu, pada tahun 2021 diharapkan ekonomi nasional akan mengalami recovery secara signifikan. Dan dengan berdasarkan perkiraan di tahun 2021, ekonomi Indonesia akan kembali tumbuh pada angka 5,3%. Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 3 kebijakan yang dilakukan, yaitu yang pertama peningkatan konsumsi dalam negeri, yang kedua peningkatan aktivitas dunia usaha, dan yang ketiga menjaga stabilisasi ekonomi dan ekspansi moneter. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter, dan institusi terkait. Salah satu pergerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan bergerak. Dan konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 172,1 triliun untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui bantuan langsung tunai, kartu prakerja, pembebasan listrik, dan lain-lain. Pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN atau APBD. Konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan multiplier effect yang signifikan. Pemerintah juga berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif atau stimulus kepada UMKM dan koperasi. Untuk UMKM, pemerintah antara lain memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat, subsidi bunga kredit ultramikro, penjaminan modal kerja sampai dengan 10 miliar, dan pemberian insentif pajak, misalnya pajak penghasilan atau PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Untuk korporasi, pemerintah memberikan insentif pajak antara lain bebas PPh pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25, dan pengembalian pendahuluan PPN yang menempatkan dana pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis dengan prioritas atau padat karya. Selain itu, dalam rangka untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia juga berperan dengan cara menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pemulihan surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga tersebut adalah untuk meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha.
Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Berbagai perubahan drastis dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah mengubah interaksi jual beli di pasar. Beberapa industri mengalami keterpurukan yang sangat dalam, tetapi ada juga beberapa industri lainnya yang mendapat keuntungan dari musibah yang terjadi. Namun, secara keseluruhan perekonomian Indonesia telah mengalami kontraksi yang cukup menakutkan. Oleh karena itu, berbagai strategi sudah dan akan diterapkan untuk mencoba membangkitkan perekonomian sekaligus tetap mempertahankan tingkat kesehatan publik. Seperti yang sudah diketahui bahwasanya situasi perekonomian Indonesia saat ini sedang tidak sehat. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan perhitungan year on year pada kuartal pertama di tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% saja. Sedangkan data pada kuartal kedua juga kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran yang dalam sebesar minus 5,32% dan sebagian besar sektor mengalami pertumbuhan yang negatif seperti industri transportasi mengalami pertumbuhan terendah dengan nilai sebesar minus 30,84%. Akan tetapi, ada beberapa sektor yang masih mengalami pertumbuhan positif seperti sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, pertanian, real estate, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan pengadaan air. Perekonomian nasional dari segi pengeluaran pun semakin melengkapi data penurunan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Yaitu pada kuartal kedua tahun 2020, data menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar minus 5,51%, pengeluaran pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar minus 6,90%, ekspor tumbuh sebesar minus 11,66%, dan impor tumbuh sebesar minus 16,96%. Data-data tersebut mengkonfirmasi kontraksi yang dialami oleh sebagian besar sektor industri yang beroperasi di Indonesia. Penurunan yang cukup signifikan dalam ekonomi mendesak yaitu diciptakannya vaksin untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini dan membuat keadaan kembali normal. Sebuah penelitian yang diadakan oleh Center for Global Development memprediksi bahwa terdapat 50% kemungkinan vaksin akan ditemukan pada April 2021 dan pada akhir 2021 kemungkinan tersebut meningkat menjadi 85%. Selain itu, kemungkinan vaksin berhasil didistribusikan ke seluruh populasi dunia ada pada September 2023. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan yang dibuat dengan kemungkinan yang ada, sehingga target pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dapat tercapai. Berdasarkan perkiraan yang dibuat oleh Asian Development Bank, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan mencapai 5,3%. Prediksi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa ekonomi Indonesia sudah kembali stabil dan virus COVID-19 sudah terkendali dengan adanya vaksin. Asumsi pertumbuhan ekonomi dengan besaran tersebut juga didukung oleh sektor ekonomi yang permintaannya justru melonjak di saat pandemi mengguncang Indonesia. Yaitu pada bulan Maret 2020 penjualan online melonjak 320% dari total penjualan online awal tahun. Dan lonjakan tersebut semakin tajam terjadi dengan penjualan online pada April 2020 yang tercatat meningkat 480% dari Januari 2020. Dan untuk secara terperinci, pada bulan Maret 2020 penjualan tertinggi ada pada makanan dan minuman, yaitu meningkat 570% dari penjualan di Januari 2020. Sedangkan untuk penjualan terendah adalah produk olahraga yang hanya meningkat 170% dari penjualan Januari 2020. Dan dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwasanya tingkat consumer goods cenderung meningkatkan penjualannya dari sektor-sektor lainnya. Dalam kebijakan yang ditetapkan ada 3 situasi yang akan terjadi dan ada 3 tujuan yang perlu dicapai dalam setiap situasi. Dan situasi pertama adalah selama vaksin belum ditemukan, yaitu mulai dari saat ini sampai dengan April 2021 atau akhir 2021. Pada situasi tersebut, pemerintah perlu berfokus pada strategi mempertahankan ekonomi sampai vaksin ditemukan. Berikutnya, situasi kedua adalah masa transisi, yaitu selama vaksin telah ditemukan tetapi belum didistribusikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Dan dalam situasi ini, fokus dalam ekonomi berkembang dari sekedar bertahan menjadi berkembang dan persiapan untuk kembali bangkit. Sedangkan situasi terakhir adalah masa pasca pandemi, yaitu setelah vaksin telah didistribusikan sepenuhnya dan secara efektif menggantikan pandemi COVID-19. Dalam situasi ini, fokus tujuannya adalah bagaimana cara menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk situasi pertama di mana vaksin belum ditemukan dan tujuan nasional berfokus untuk mempertahankan ekonomi, terdapat beberapa kebijakan yang dapat diterapkan. Kebijakan yang diterapkan dalam situasi ini merupakan kebijakan yang memiliki jangka pendek, sesuai dengan tujuannya untuk mempertahankan ekonomi. Oleh sebab itu, kebijakan yang dilakukan bersifat sementara dan akan berubah seiring waktu berjalan.
Salah satu kebijakan yang diberikan dapat berupa pembinaan untuk UMKM sebagai bentuk usaha yang memiliki proporsi sebesar 99,99% dari seluruh pelaku usaha di Indonesia. Karena sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian utamanya pada UMKM. Masalah yang dialami oleh UMKM adalah berkurangnya pemasukan akibat kebijakan PSBB yang membuat toko-toko fisik menjadi sepi pengunjung sehingga transaksi jual beli yang berkurang. Oleh karena itu, pembinaan berupa pelatihan dan pemberian bantuan finansial dapat menjadi jawaban bagi masalah yang dihadapi oleh UMKM. Pelatihan dan pemberian bantuan finansial tersebut perlu dilakukan dengan efektif dan efisien. Tetapi, pada awal masa pandemi di Indonesia, pemerintah sebenarnya sudah menerapkan kebijakan pembinaan kepada para korban PHK dengan memberikan pelatihan gratis melalui Kartu Prakerja. Sayangnya, materi dari pelatihan tersebut dinilai kurang tepat sasaran dan penggunaan anggaran sebesar 20 triliun rupiah menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, pelatihan yang diberikan dapat dilakukan dengan materi yang sesuai dengan kebutuhan atau bersifat on demand. Mengingat setiap UMKM memiliki masalah masing-masing yang perlu diselesaikan. Program konsultasi dan mentoring secara langsung dapat dilakukan oleh pelaku UMKM dengan para ahli manajemen dan keuangan. Penerapan pelatihan tersebut juga dapat membuat para pelaku UMKM menjadi melek finansial sehingga dapat memanfaatkan dana bantuan dari pemerintah dengan benar. Tidak hanya menguntungkan pihak UMKM, kebijakan ini juga dapat membuka lapangan kerja bagi para ahli manajemen dan keuangan. Berikutnya dalam situasi kedua, di mana vaksin telah ditemukan tapi belum didistribusikan sepenuhnya. Dan tujuan nasional berfokus untuk mulai mengembangkan ekonomi. Terdapat beberapa kebijakan yang dapat diberlakukan. Kebijakan yang diberlakukan mulai bersifat ekspansif untuk kembali menstimulus perekonomian nasional. Masa transisi ini justru menjadi masa yang krusial karena masyarakat harus siap dalam menyambut tatanan sosial ekonomi yang akan segera kembali normal. Pada masa ini, ketergantungan terhadap pemerintah perlu dikurangi dan bantuan yang diberikan pun dapat lebih berfokus pada manfaat jangka panjang. Dan untuk situasi terakhir di mana vaksin telah ditemukan dan didistribusikan sepenuhnya dan tujuan nasional berfokus untuk mulai mengembangkan ekonomi, terdapat beberapa kebijakan yang dapat dijalankan. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada situasi seperti ini perlu lebih berfokus pada tujuan jangka panjang. Dan perlu diingat bahwa kecepatan rebound dalam ekonomi tidak selalu sejalan dengan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di jangka panjang. Rebound ekonomi di Cina yang terjadi dengan cepat tetapi penuh risiko merupakan contohnya. Rebound tersebut terjadi lantaran pemerintah meningkatkan pengeluarannya guna menstimulus perekonomian, namun ternyata pengeluaran tersebut kurang memiliki manfaat jangka panjang. Peristiwa tersebut menjadi pelajaran untuk mengurangi tendensi masyarakat untuk bergantung pada bantuan dari pemerintah. Dan dalam jangka panjang, ketergantungan terhadap bantuan pemerintah akan menjadi ancaman karena dana pemerintah yang terbatas. Oleh karena itu, penyesuaian alokasi anggaran lebih berfokus kepada hal-hal yang memberikan manfaat pada jangka panjang. Seperti halnya investasi pada proyek jangka panjang, seperti infrastruktur dan pendidikan perlu digencarkan. Investasi pada infrastruktur yang padat karya akan memberikan banyak manfaat dalam jangka panjang. Yang pertama, penyerapan tenaga kerja dalam jangka panjang akan meningkat, yang memberikan sumber penghasilan jangka panjang kepada masyarakat. Yang kedua, manfaat dari infrastruktur yang dibangun memberikan nilai guna yang bisa dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Dan ketiga, pembangunan infrastruktur dalam industri pariwisata akan meningkatkan minat masyarakat mancanegara untuk berwisata di Indonesia. Industri pariwisata yang saat ini sedang mengalami kemunduran pun dapat segera menyambut momen kebangkitannya. Dan hal berikutnya yang akan memberikan dampak positif bagi perekonomian bahkan kehidupan sosial masyarakat dalam jangka panjang adalah investasi pada pendidikan. Investasi pada pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat internasional. Semakin tinggi daya saing sumber daya manusia akan meningkatkan membukanya kesempatan pekerjaan dan meningkatkan pemasukan masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu, investasi pada pendidikan juga dapat diutamakan kepada guru sebagai infrastruktur terdepan sehingga juga membuka lapangan pekerjaan bagi para guru dan meminimalisir kesenjangan pendidikan yang ada saat ini. Dan itulah beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di tengah masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Baik itu strategi pada saat masa pandemi dan juga strategi setelah berakhirnya masa pandemi COVID-19 yang akan datang. Mungkin itu saja pemaparan materi presentasi dari saya tentang strategi pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Selanjutnya saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih.